Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun tema yang kami ambil adalah Project Based Learning. Nah, anggota dari kelompok kami ada saya sendiri, Restu Faradila, Fauza Lintang, Marsaifa Wulandari, Muhammad Nur Afandi, Faris Novel, dan terakhir Lisa Amalia. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Lisa Amalia. Pengertian Project Based Learning. Madewana menyatakan bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Kerja proyek merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan kepada pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip Project-Based Learning. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik yang melibatkan tugas-tugas pada kehidupan nyata untuk memperkaya pelajaran. Yang kedua, tugas proyek menekankan pada kegiatan penelitian berdasarkan suatu tema atau topik yang telah ditentukan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penyelidik atau eksperimen dapat dilakukan secara autentik dengan menghasilkan produk nyata yang telah dianalisis dan dikembangkan berdasarkan tema atau topik yang disusun dalam bentuk produk, seperti laporan atau hasil karya. Yang keempat, kurikulum. PJBL tidak seperti pada kurikulum tradisional karena memerlukan strategi sasaran di mana proyek sebagai pusat. Yang kelima, responsibility. PJBL menekankan responsibility dan answerability pada peserta didik dari panutannya. Realisme. Kegiatan peserta didik difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas autentik dan menghasilkan sikap profesional. Selanjutnya yaitu G. Active Learning. Menumbuhkan isu yang berujung pada pertanyaan dan keinginan peserta didik untuk menentukan jawaban yang relevan sehingga terjadi proses pembelajaran yang mandiri. Selanjutnya yaitu umpan balik. Diskusi, presentasi, dan evaluasi terhadap peserta didik menghasilkan umpan balik yang berharga. Hal ini mendorong ke arah pembelajaran berdasarkan pengalaman. Selanjutnya yaitu keterampilan umum. PJBL dikembangkan tidak hanya pada keterampilan pokok dan pengetahuan saja, tetapi juga mempunyai pengaruh besar terhadap keterampilan mendasar, seperti pemecahan masalah, kerja kelompok, dan self-management. Selanjutnya yaitu driving question. PJBL difokuskan pada pertanyaan atau permasalahan yang memicu peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan dan konsep, prinsip, dan ilmu pengetahuan yang sesuai. Selanjutnya yaitu konstruktif investigasi. PJBL sebagai titik pusat proyek harus disesuaikan dengan pengalaman peserta didik. Karakteristik Project Based Learning. A. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. B. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. C. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan tantangan yang diajukan. D. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. E. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. F. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi atau aktivitas yang sudah dijalankan. G. Produk akhir aktivitas belajar dan evaluasi secara kualitatif. H. Situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya adalah manfaat Project Based Learning. A. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. B. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. C. Membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah yang kompleks dengan hasil berupa nyata, berupa jasa, atau barang. D. Mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola sumber atau bahan atau alat menyelesaikan tugas.
Meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. Peserta didik membuat keputusan dan membuat kerangka kerja. Terdapat masalah yang pemecahannya tidak ditentukan sebelumnya. Peserta didik secara proses untuk mendapatkan hasil. Peserta didik bertanggung jawab untuk mendapatkan dan mengelola informasi yang dikumpulkan. Peserta didik melakukan evaluasi secara kontinu. Peserta didik secara teratur melihat kembali apa yang mereka kerjakan. Hasil kerja berupa produk yang dievaluasi kualitasnya. Kelas memiliki atmosfer yang memberi toleransi kesalahan dan perubahan. Kelebihan project based learning. 1. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Kedua, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam menyelesaikan masalah kompleks. Keempat, meningkatkan kolaborasi. Kelima, mendorong peserta didik untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Keenam, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Ketujuh, memberikan pengalaman ke peserta didik dalam mengorganisasi proyek. Berikutnya, menyediakan pengalaman yang mendekati dengan dunia nyata. Yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Kekurangan project based learning adalah kesulitan memecahkan persoalan manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan terhadap masalah tersebut. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan agar model pembelajaran ini cukup lama. Yang terakhir, jika tidak memberikan pemahaman dan alasan yang tepat kenapa mereka harus berupaya untuk memecahkan masalah yang sedang diatasi, jadi maka mereka tidak akan belajar. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning. Menurut Education Technology Division Ministry of Education Malaysia tahun 2006, terdapat 6 langkah agar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini berhasil, yaitu mempersiapkan pertanyaan penting terkait suatu topik materi yang akan dipelajari. Topik yang akan dipelajari ini hendaknya sesuai dengan realita dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam. Kemudian, membuat rencana proyek. Perencanaan ini berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial dengan mengintegrasikan berbagai sumber yang mendukung, serta menginformasikan alat dan bahan yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian membuat jadwal. Waktu penyelesaian proyek harus jelas dan peserta didik diberi arahan untuk mengelola waktu yang ada. Selanjutnya, memonitoring pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Pendidik berperan sebagai mentor bagi aktivitas peserta didiknya. Contohnya, pendidik mengajarkan kepada peserta didik bagaimana bekerja dalam sebuah kelompok. Kemudian penilaian. Penilaian dilakukan untuk membantu pendidik dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemampuan dan kemajuan masing-masing peserta didik, memberikan umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Kemudian ada evaluasi pembelajaran berbasis proyek. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek tersebut. Materi selanjutnya ada syarat-syarat model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, pendidik harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan. Pada tingkat penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang kedua, pendidik mampu memilih materi atau topik-topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga menjadi menarik. Ketiga, pendidik harus terampil menumbuhkan motivasi pada peserta didik dalam mengerjakan proyek. Keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Kelima,
Pendidik harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender akademi, sehingga kegiatan proyek memungkinkan akan dapat dilakukan. Adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah model pembelajaran project-based learning memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik selama proses pembelajaran. Di antaranya, peserta didik dapat diajak peduli terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar mereka. Selain itu, model pembelajaran ini juga dapat melatih peserta didik untuk berpikir detail, kritis, dan asosiatif. Di mana yang dimaksud dalam asosiatif ini adalah siswa dapat menghubungkan satu aspek pekerjaan dengan pekerjaan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.